Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, jangan seorang pun menganggap dirimu rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang beriman dalam perkataan dan tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucianmu. Sementara itu, sambil menunggu kedatanganku, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan oleh penumpangan tangan sidang penatua disertai nubuat. Perhatikanlah semua itu, dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah karya Tuhan. Agunglah karya Tuhan. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya lestari untuk selama-lamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Agunglah karya Tuhan. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Agunglah karya Tuhan. Pangkal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang mengamalkannya memiliki budi bahasa yang baik. Dia akan disanjung sepanjang masa. Agunglah karya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu.
Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." "Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka hutang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perbuatan kasih yang kita lakukan berhubungan dengan kesadaran kita akan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang kalau menyadari bahwa dirinya sudah banyak diampuni dan dikasihi oleh Tuhan, maka dalam hidupnya dia akan selalu berbuat kasih dan juga bisa mengampuni. Sebaliknya, kita pun juga bisa merefleksikan hidup kita sendiri. Ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat dosa kepada orang lain, bisa lewat kata-kata, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Kalau yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain, kita bisa bertanya dalam diri kita sendiri, apakah aku belum merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan? Kita bisa melihat kembali diri kita masing-masing. Kalau kata-kata kita adalah kata-kata yang jahat pada orang lain, ngerasani orang, gosipin orang, memfitnah orang, suka ngomongin hal-hal yang buruk tentang orang lain, menghakimi orang termasuk, kita sebenarnya harus melihat kembali diri kita. Mungkin selama ini aku belum merasakan kasih dan pengampunan dari Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Kalau memang kita belum merasakan itu semua, maka saran saya, boleh dilakukan, boleh tidak, silahkan dipikirkan sendiri. Masuklah ke dalam diri kita sendiri lewat keheningan, lewat doa. Jujurlah dengan dosa yang kita lakukan. Sadari pengampunan dan belas kasih Allah. Sebaliknya, kalau walaupun kita disakiti orang, tapi kalau kita melihat kasih Allah, maka kita pun dalam hidup ini
akan dengan mudah untuk berbuat kasih karena kita tidak lagi jangan mempedulikan orang lain. Bagaimana sikapnya terhadap kita, rugi sendiri. Kalau kita membalas yang buruk dengan yang buruk, kemudian kita malas, katakanlah dalam gereja ini, saya malas pelayanan Romo. Kenapa? Karena umat percuma, umat semua nggak ada yang mau bergerak. Ya sudah, buat apa saya bergerak? Nah itu yang kita lakukan, yang rugi kita sendiri. Jangan pernah melihat orang lain dalam berbuat kasih. Perbuatan kasih kita tidak tergantung pada kebaikan orang lain terhadap diri kita. Tetapi perbuatan kasih kita harus didasarkan pada bagaimana kasih dan pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kalau memang kita menyadari bahwa Allah telah begitu mengasihi kita, maka hal-hal baik yang kita lakukan bukan karena balasan, karena kita telah dibaiki orang lalu kita berbuat baik, bukan. Tapi perbuatan baik kita lakukan karena saya sadar bahwa saya telah dikasihi Tuhan dan saya mau mengasihi Tuhan. Itulah dasar dari perbuatan baik kita. Saya melakukan hal baik karena saya mau mengasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian dalam hidup ini maka kita tidak lagi tergantung pada orang lain. Bagaimana sikap orang lain, pendapat orang lain. Kita bisa tidak peduli dengan itu semua. Terutama hal-hal yang negatif. Tapi kita menjadi orang yang bebas. Bahwa saya berbuat kasih karena saya mengasihi Tuhan.